Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMA Pasundan 3 Bandung, khususnya kelas 12 IPA? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran fisika ya. Semoga kalian dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selalu dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang fenomena fisika kuantum. Di antaranya tentang radiasi benda hitam, kemudian menghitung daya dengan hukum Stefan Boltzmann, mempelajari pergeseran Wien, kemudian teori kuantum Planck, efek fotolistrik, sinar X, efek Compton, dan juga dualisme gelombang oleh de Broglie. Nah, untuk soal-soalnya itu jarang muncul kalau di tingkat SMA, dan begitupun di USBN itu jarang muncul, bahkan mungkin pernah gak ada sama sekali ya. Jadi kalaupun ada paling sedikit, nanti pembahasannya akan digabung dengan pembahasan bab baru yang sekarang gitu. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan bab baru, judulnya itu adalah inti atom dan radioaktivitas. Nanti di sini ada 4 subbab. Yang pertama itu tentang struktur inti, yang kedua tentang radioaktivitas, yang ketiga itu tentang reaksi inti, dan yang keempat itu tentang ibu bahas sedikit tentang perkembangan teori atom. Mungkin itu di kimia juga ada ya. Nah, tapi karena ini sangat berkaitan dengan pembahasan sekarang, jadi ibu akan bahas atau ulas sedikit saja. Kita langsung masuk ke subbab yang pertama tentang struktur inti. Pada tahun 1911, Rutherford ya, beliau itu adalah seorang ilmuwan. Dia berpendapat berdasarkan eksperimen yang telah dilakukannya bahwa muatan positif atom itu dikonsentrasikan di pusat atom sebagai inti atom. Jadi ini ceritanya, zaman dulu itu belum tahu bahwa kalau atom itu adalah ada muatan positif, muatan negatif, dan sebagainya. Kalau zaman sekarang kan kita sudah tahu bahwa namanya atom itu adalah penyusun terkecil dari suatu benda gitu ya, dan yang paling intinya di dalam itu ada namanya inti atom, sementara elektronnya itu mengelilinginya, dan inti atom itu terdiri dari neutron dan proton. Itu yang kita ketahui sekarang setelah mempelajari sebelumnya, tapi kan zaman dulu itu tidak seperti itu. Jadi ceritanya cerita dari awalnya gitu ya. Jadi Rutherford itu berpendapat, tapi pendapatnya ini berdasarkan eksperimen, bahwa muatan positif itu dikonsentrasikan di pusat atom. Kemudian ia melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa pada atom yang diamati, yaitu eksperimen hamburan partikel alfa dengan menembakkan partikel alfa pada lempeng emas. Nah, untuk mengamati partikel yang diteruskan digunakan sebuah layar yang dapat berpendar jika terkena partikel alfa. Nah, berpendar ini tuh kalau bahasa sekarangnya glowing gitu ya, jadi berpendar. Kalau misalkan dia terkena partikel alfa, nah nanti si layarnya itu akan berkelap-kelip lah seperti itu. Nah, ini skema percobaannya. Jadi ada balok timbal ya, atau timah hitam. Kemudian di dalamnya itu ada zat radioaktif. Itu laser gitu ya. Nah, itu adalah sinar alfa. Itu yang tadi dikatakan. Di situ dilalui ke pelat timbal. Nah, layarnya itu disimpan layar yang dapat berpendar. Jadi di sini ketika partikel alfa itu ditembakkan pada lempeng emas, jadi ditembakkan ke lempeng emas, apa yang akan terjadi? Nah, ini yang di bawahnya itu adalah hasilnya. Jadi ketika partikel alfa ditembakkan ke lempeng emas, ada sinar yang berpendar. Nih, di sini di lempeng emas ini yang kuning-kuning ini adalah lempeng emas ceritanya. Jadi ternyata si partikel alfanya itu ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada juga yang dipantulkan. Ya, bisa kalian lihat. Yang lurus itu diteruskan. Nah, ini yang ibu tunjuk ini diteruskan. Kemudian yang ini dibelokkan.
Nah, yang ini dipantulkan ya. Berdasarkan pengamatannya, partikel yang ditembakkan dihamburkan gitu ya. Dari percobaan hamburan ini diambil kesimpulan mengenai distribusi muatan listrik yang ada di dalam atom sasaran, yaitu emas ya. Pada saat itu Rutherford belum bisa menjelaskan tentang kestabilan inti atom, sehingga gerak elektron di dalam atom belum bisa dijelaskan. Tidak lama kemudian Niels Bohr mengembangkan teori mengenai struktur atom berdasarkan penemuan-penemuan terdahulu. Sampai sekarang model atom Bohr-Rutherford terus dikembangkan dalam fisika nuklir. Jadi ini yang paling mutakhir gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyusun inti atom. Jadi tadi sudah dibuktikan bahwa penyusun dari atom itu adalah muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron, kemudian ada neutron ya. Nah, ada inti atom dan ada yang di kulit-kulitnya yaitu elektron, dan inti atomnya itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Setiap atom itu dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dikandungnya. Jumlah proton dalam inti setiap atom suatu unsur disebut nomor atom. Dalam suatu atom netral, nah kalau netral itu jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron, sehingga nomor atom juga menandakan jumlah elektron yang ada dalam atom. Mungkin ini di kimia sudah dipelajari ya. Sedangkan nomor massa itu adalah, atau A, itu adalah jumlah total neutron dan proton yang ada dalam inti atom suatu unsur. Jadi nomor massa atau A itu sama dengan jumlah neutron ditambah jumlah proton. Secara umum, sebuah inti atom itu dinotasikan sebagai berikut. Jadi X itu adalah nama atomnya ya, nama unsurnya, A itu tadi nomor massa, dan Z ditulis di bawah itu adalah nomor atom. Jumlah neutron dalam suatu atom sama dengan selisih antara nomor massa dan nomor atom, atau dengan kata lain N itu sama dengan A min Z ya. Sebuah atom memiliki 3 komponen dasar yang sangat penting, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton ini bisa dilihat di tabelnya. Proton itu simbolnya adalah P, neutron simbolnya N, dan elektron simbolnya E atau E min gitu ya. Nah, untuk muatannya, proton itu positif. Nilainya berapa? Sebesar E gitu ya, positif E. Kemudian elektron, E-nya berapa nanti akan kita bahas ya. Nilainya besar E itu nanti ada di bawahnya. Kemudian elektron itu min dan neutron itu adalah 0. Jadi neutron itu tidak memiliki muatan. Dan untuk masanya, nah proton dan neutron ini adalah tadi penyusun inti atom. Jadi yang pusat masanya gitu ya dalam suatu atom itu adalah proton dan neutron, sehingga itu masanya lebih besar, jauh lebih besar, 1,67, walaupun nggak sama persis ya, tapi ini kita tarik kesimpulan sama gitu, 1,67 kali 10 pangkat min 27. Sementara elektron dia 9,1 sekian-sekian gitu ya, kali 10 pangkat min 31. Pangkatnya aja sudah berbeda 4 ya, udah beda 4 gitu. Berarti kan beda 10.000 gitu pangkatnya. Jadi jauh lebih kecil massa dari elektron itu. Massa atom. Massa suatu atom itu bergantung pada jumlah elektron, proton, dan neutron yang dimiliki atom tersebut. Berdasarkan perjanjian internasional, satu atom dari isotop karbon disebut sebagai karbon 12 yang memiliki 6 proton dan 6 neutron memiliki massa tepatnya 12 satuan massa atom. Jadi untuk mempermudah itu biasanya massa itu kan sebenarnya kalau kita pelajari satuan internasional itu kan kilogram. Tadi kalau misalkan kilogram itu pangkatnya susah kan, 1, sekian gitu, 9, sekian pangkat min 31 pangkat min 27. Jadi digunakanlah satuan massa atom biar lebih mudah gitu ya. Nah, atom karbon 12 ini dipakai sebagai standar SMA tadi, satuan massa atom. Sehingga satuan massa atom didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa dari satu atom karbon 12. Massa satu atom karbon 12 itu sama dengan 1 SMA. Jadi 1 SMA itu sama dengan massa satu atom karbon 12 dibagi 12. Hasilnya 1,6 kali 1,66056 kali 10 pangkat min 27 gitu. Jadi
bisa diambil kesimpulan lah ya, 1,67 anggap ya, dikali 10 pangkat min 27 itu adalah 1 SMA. Jadi dengan kata lain tadi di sini proton dan neutron kan sama-sama 1,67 ya, sekali 10 pangkat min 27. Ini bisa dibilang proton dan neutron itu masanya adalah 1 SMA. 1 satuan massa atom. Nah, satuan massa atom ini dapat dinyatakan berdasarkan prinsip kesetaraan massa energi yang dikemukakan oleh Einstein, yang sudah kita pelajari waktu di semester 1 bab terakhir tentang teori relativitas khusus, yang menyatakan bahwa E itu sama dengan mc². Nah, tinggal dimasukkan masanya tadi berapa, kemudian C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, dikonversi menjadi elektron volt, sehingga hasilnya itu adalah 931,5 mega elektron volt. Nah, inti ini 931,5 MeV ini tuh bisa digunakan untuk mengkonversi energi gitu ya, biar satuannya jadi elektron volt. Inti sebuah massa atom hampir mengandung seluruh masanya. Nah, hal ini karena inti itu merupakan tempat terkonsentrasi seluruh massa atom. Hal ini sesuai dengan model atom Rutherford. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur massa atom disebut dengan spektrometer massa. Nah, ini ini bentuk alatnya ya. Spektrometer. Untuk mengukur massa atom. Jadi ini ada gambarnya, bisa dilihat ya. Kemudian kita percepat ke defek massa. Apa sih defek massa? Defek massa itu menunjukkan selisih antara massa diam sebuah inti atom dan jumlah seluruh massa diam masing-masing nukleonnya dalam keadaan tak terikat. Defek massa atau susut massa timbul karena untuk menyusun inti diperlukan energi yang mengikat semua nukleon, yang disebut energi ikat atau binding energi, yang diperoleh dari massa inti berdasarkan teori relativitas Einstein mengenai kesetaraan massa dan energi. Jadi gini, kenapa sih ada defek massa? Kalau misalkan kita pelajari gitu ya di listrik statis, namanya muatan positif dengan positif atau proton dengan proton itu pasti akan tolak menolak. Kemudian elektron dengan elektron juga sama akan tolak menolak. Nah, bayangkan sekarang di dalam inti atom itu ada beberapa proton dan ada beberapa neutron. Kalau neutron sih dia tidak bermuatan ya. Nah, ada beberapa proton. Proton itu berarti dia muatannya positif. Bayangkan dalam sebuah atom yang begitu kecil, yang sangat kecil, ada beberapa proton, itu artinya harusnya ada gaya tolak menolak antar proton yang pastinya sangat besar. Kenapa? Karena jaraknya yang sangat kecil gitu. Nah, tapi nyatanya atom itu tidak pernah terpecah belah kan gitu. Benda di sekeliling kita tetap utuh gitu bentuknya, tidak pernah menjadi meledak gitu atau terpecah belah. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya itu ada energi ikat. Nah, si energi ikat ini berarti kan membutuhkan energi yang sangat besar gitu. Kenapa? Karena tadi si gaya tolaknya itu sangat besar. Jadi energi ikatnya sangat besar. Dari mana energi ikatnya? Diperolehnya itu ternyata dari massa inti. Kenapa energi berkaitan dengan massa? Karena berdasarkan teori relativitas Einstein, yaitu E sama dengan mc². Jadi ada kesetaraan antara massa dan energi. Jadi massa itu dapat diubah menjadi energi. Seperti itu. Jadi defek massa adalah kesetaraan massa energi ikat berdasarkan persamaan massa dan energi. Isotop dengan jumlah proton Z dan jumlah neutron A-Z tadi kan udah dibahas. Neutron atau N itu sama dengan A-Z, memiliki massa inti sebesar, nah ini. Jadi massa inti itu adalah jumlah dari Mi itu sama dengan jumlah dari Z. Z itu tadi apa? Nih, kita cek lagi ke atas.
Z. Nah, ini lihat nomor atom. Ya. Nah, kalau misalkan netral, nomor atom. Jumlah proton dalam inti setiap atom suatu unsur disebut dengan nomor atom. Nah, itu adalah berarti Z itu adalah proton, jumlah proton. Ya. Tuh, lihat di sini. Mi sama dengan Z dikali massa proton, MP, massa proton. Jadi Z itu adalah jumlah proton dikali massa proton. Karena di setiap struktur atom itu ya, setiap atom dari unsur itu pasti memiliki komposisi dari proton dan neutron yang berbeda-beda. Ditambah dengan A min Z itu tadi apa? Jumlah neutron. Ya. Jadi inti itu tadi kan terdiri dari proton dan neutron. Jadi Z dikali MP atau jumlah proton dikali massa si protonnya ditambah dengan jumlah neutron dikali Mn, massa neutronnya. Contoh misalkan dalam suatu inti atom itu ada 2 buah proton, maka 2 dikali massa proton ditambah misalkan di situ neutronnya juga ada 2 ditambah 2 kali massa neutron. Nah, berapa sih MP dan Mn-nya? Itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan tadi kan di atas. Ya, ada di tabel. Dengan MP adalah massa proton dan Mn adalah massa neutron. Itu. Berdasarkan pengukuran diperoleh hasil bahwa massa inti atom itu lebih kecil daripada massa nukleon. Jadi massa nukleon di sini tuh maksudnya adalah massa penjumlahan antara proton dan neutron gitu. Kan secara logika harusnya kalau dalam matematika nih persamaan yang ketiga ini ruas kanan harusnya kan sama dengan ruas yang kiri. Ya kan? Dalam matematika, tapi nyatanya itu tidak seperti itu. Kenyataannya adalah massa inti atom ruas kiri itu lebih kecil daripada ruas kanan massa nukleon. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi ada defek massa, ada massa yang hilang ketika pembentukan suatu inti atom. Nah, massa yang hilang itu kemana? Digunakan untuk energi cut. Energi cut apa? Tadi antara elektron, antara proton dan proton yang jelas-jelas memiliki muatan yang sama, yaitu muatan positif. Seperti itu. Nah, menurut hukum kesetaraan massa dan energi, besarnya defek massa itu dinyatakan sebagai M sama dengan, nah jadi tadi kan defek massa ini diambilnya dari persamaan yang ketiga. Ya, jadi M itu sama dengan Z dikali MP ditambah A min Z dikali Mn dikurangi tadi yang ruas kirinya pindah ke sebelah sini, dikurangi Mi. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ini persamaannya, nanti ini suka banyak nih latihan soal atau contoh soal atau soal yang muncul untuk persamaan yang keempat ini. 3. Ukuran dan bentuk inti. Selain membuktikan bahwa muatan positif atom dikonsentrasikan di pusat atom sebagai inti atom, eksperimen hamburan partikel alfa yang dilakukan Rutherford juga membuktikan bahwa inti itu mempunyai ukuran dan bentuk. Volume inti berbagai atom mempunyai nilai yang berbanding lurus dengan banyaknya nukleon yang dikandungnya. Tadi nukleon itu adalah proton dan neutron ya, penyusun inti atom. Hal ini berarti kerapatan nukleonnya hampir sama dalam inti. Inti atom tidak mempunyai permukaan yang jelas. Meskipun demikian, sebuah inti atom itu tetap mempunyai jari-jari rata-rata. Jari-jari inti bergantung pada massa, kemudian jumlah proton dan neutronnya. Jari-jari inti dirumuskan secara empiris sebagai suatu pendekatan. Jadi ini hanya pendekatan empiris ya. Jadi hanya perkiraan gitu. Tapi ya berdasarkan eksperimen juga gitu ya. R sama dengan R0 dikali A pangkat 1/3. Nah, R-nya apa? R-nya itu adalah jari-jari inti. Femtometer ya, sampai satuannya juga. Karena saking kecilnya. Kemudian R0 itu adalah tetapan yang nilainya 1,2 kali 10 pangkat min 15 meter. Dan A-nya itu adalah nomor massa atom tadi ya.
Inti suatu atom itu telah dianggap sebagai bola. Akan tetapi, pada kenyataannya beberapa inti atom mempunyai distribusi muatan yang tidak simetri bola. Karena volume bola itu berbanding lurus dengan R pangkat 3. Maka persamaan yang kelima, tadi yang ini, nah ya, yang R sama dengan R0 A pangkat 1/3, menunjukkan bahwa volume inti itu berbanding lurus dengan nomor massa. Karena itu, untuk semua inti, kecepatannya berbanding lurus dengan A kali R pangkat 3, sehingga dengan pendekatan tertentu, semua inti itu mempunyai kerapatan yang sama. Jadi bisa digunakan persamaan di fisika klasik bahwa kerapatan atau massa jenis ρ itu sama dengan M per V. M-nya massa, V-nya volume. Nah, si V-nya itu volume karena tadi bentuknya bulat gitu ya, atau bola. Volume bola itu kan 4/3 pi kali R pangkat 3. Jadi persamaan nomor 6 ini digunakan untuk mencari kerapatan dari suatu inti atom. Kerapatan inti ini mempunyai nilai yang konstan di bagian dalam inti, dan nilai tersebut akan berkurang menuju 0 di seluruh daerah permukaan yang kabur. Gitu. Jadi ini hanya konstan untuk bagian dalam intinya aja. Ya. Yang keempat, tentang gaya inti. Nah, ini berkaitan tadi dengan defek massa. Ya, gaya inti ini adalah gaya yang mengikat nukleon-nukleon. Dengan kata lain, gaya antar nukleon. Tadi kan, karena muatan yang sama ya, gitu. Karena sama, saling tolak menolak, tapi tetap harus diikat. Nah, ada namanya gaya ikatnya gitu, gaya inti. Gaya inti merupakan gaya dalam jangkauan yang pendek dan mendominasi gaya tarik Coulomb pada jarak lebih kecil dari 2 femtometer. Gaya inti tidak bergantung pada jenis muatan dan bersifat jenuh, yaitu setiap nukleon hanya tarik-menarik dengan nukleon di sekitarnya, seperti halnya gaya van der Waals antar molekul cairan. Sifat jenuh gaya inti ini diamati berdasarkan kejenuhan tenaga ikat per nukleon yang sekitar 8 megaelectronvolt untuk semua unsur yang bilangan masanya A, yang bilangan massa A-nya itu melebihi 60. Jadi bayangkan gaya tenaga ikat per nukleonnya itu 8 megaelectronvolt. Megaelectronvolt itu kan gede banget. Itu kan mega. Mega itu 10 pangkat berapa? 6. 8 kali 10 pangkat 6 elektron volt tuh, besar itu ya. Makanya gaya ikatnya juga harus besar. Berikut grafik energi ikatan per nukleon terhadap nomor massa atom. Nah, ini ada grafiknya. Yang di sumbu X itu adalah nomor massa, dan yang di sumbu Y-nya itu adalah energi ikatan per nukleonnya. Yang kelima itu ada stabilitas inti. Inti dapat stabil karena adanya gaya inti antar nukleon-nukleon. Suatu unsur yang dapat dinyatakan telah mencapai kestabilan inti ketika unsur tersebut mengalami kesesuaian perbandingan neutron terhadap proton pada pita kestabilan. Nah, jadi dikatakan stabil suatu inti itu ketika protonnya sama dengan neutron. Inti atom yang tidak stabil tersebut akan memancarkan energi. Nah, gimana sih caranya biar stabil? Kan tadi stabil itu kalau proton sama dengan neutron. Jadi P atau Z itu sama dengan N. Nah, gimana kalau misalkan tidak sama dengan? Maka dia harus menstabilkan diri. Caranya gimana? Yaitu dengan memancarkan energi. Nah, disebut dengan radiasi. Jadi radiasi itu sini adalah pemancaran energi untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Grafik yang menyatakan hubungan antara jumlah neutron dan jumlah proton disebut dengan pita kestabilan. Nah, ini merupakan grafiknya. Pita kestabilan. Jumlah neutron atau N itu ada di sumbu Y, kemudian jumlah proton Z itu ada di sumbu X. Nah, yang pita kestabilannya itu yang garis tipis ya. Nah, itu adalah batasnya di situ. Berdasarkan stabilitasnya, nuklida digolongkan menjadi nuklida stabil dan nuklida yang tidak stabil. Nah, nuklida yang tidak stabil disebut dengan nuklida radioaktif. Kenapa? Karena tadi dia harus memancarkan energi biar stabil. Ketika memancarkan energi berarti dia memancarkan radiasi. Jadi dikatakan sebagai nuklida yang radioaktif. Nah, letak dari nuklida yang tidak stabil berada di luar pita kestabilan. Bisa dilihat di sini tuh, ada emisi beta, emisi alfa.
Yang keenam tentang energi ikat inti. Tadi sudah dibahas di atas sebenarnya ini ya. Nah, energi ikat suatu inti dapat diartikan sebagai besarnya energi yang diperlukan untuk memecah inti menjadi komponen-komponennya. Balikannya yang tadi Ibu bahas ya. Pada umumnya, inti itu memiliki nukleon yang lebih besar, memiliki tingkat stabilitas inti yang rendah. Jadi, yang nukleonnya lebih besar, stabilitasnya juga rendah. Sehingga tingkat stabilitas suatu inti ternyata tidak selalu ditentukan oleh besarnya energi ikat inti. Karena itu, besarnya energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti adalah energi ikat per nukleon yang besarnya dapat dihitung mulai persamaan. Nah, En sama dengan E per A. En itu adalah energi ikat per nukleon dan E-nya itu adalah energi ikat inti per A. A-nya itu adalah jumlah nukleon. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sampai sini dulu. Silahkan dipahami. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom chat aplikasi sekolahan.id ya. Gitu. Nah, silahkan. Sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak, kalian bubuhkan komentar di aplikasi sekolahan.id yang isinya itu resume atau hasil pemahaman atau hasil menyimak kalian terhadap video pembahasan kita kali ini. Jadi nggak usah ditulis di buku tulis ya, langsung aja di kolom komentarnya. Tapi kalau misalkan ada yang mau mencatat materinya silahkan, cuman nggak akan Ibu nilai ya. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu lagi minggu depan, kita akan bahas tentang radioaktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.